Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Rizky Damai Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai I2C, Bus dan Integrasi Sensor pada STM32 dan ESP32 dalam praktikum sistem embedded. Oke, kita akan masuk ke penjelasannya. Kita pertama-tama akan pengenalan dulu terhadap I2C. I2C atau Integrated Circuit adalah protokol komunikasi serial sinkron yang dikembangkan untuk memungkinkan beberapa perangkat saling berkomunikasi hanya menggunakan 2 jalur sinyal. I2C banyak digunakan dalam sistem embedded untuk menghubungkan microcontroller dengan sensor, RTC, EEPROM, OLED, dan berbagai perangkat lainnya. Baik STM32 maupun ESP32 memiliki modul I2C hardware yang mendukung komunikasi master maupun slave. Jadi contoh perangkat I2C itu ada RTC TS3231, itu adalah modul clock, kemudian ada OLED SSD 1306, itu merupakan display, kemudian ada EEPROM 24CXX, itu merupakan modul penyimpanan, kemudian ada sensor gerak atau sensor giro MPU 6050, ada juga sensor BMI 280, itu merupakan sensor cuaca. Kemudian SDA dan SCL sebagai bus 2 wire. Nah, itu sih menggunakan 2 jalur utama, yaitu SDA dan SCL. SDA serial data dan SCL itu serial clock. Jalur SDA digunakan untuk pertukaran data antara master dan slave, sedangkan jalur SCL digunakan untuk sinkronisasi komunikasi. Semua perangkat yang terhubung ke bus I2C berbagi ke 2 jalur ini sehingga jumlah kabel yang dibutuhkan sangat sedikit. Kemudian ada open drain dan pull up resistor. Nah, jalur SDA dan SCL ini pada I2C menggunakan konfigurasi open drain dan open collector. Dalam mode ini, perangkat hanya dapat menarik jalur ke level low, sedangkan level high diperoleh dari resistor pull up yang terhubung ke VCC. Mekanisme ini memungkinkan banyak perangkat menggunakan jalur yang sama tanpa menyebabkan konflik tekanan. Karakteristiknya, nilai resistor umum itu pada 4,7 kilo ohm hingga 10 ohm. Kemudian ada wajib dipasang agar komunikasi I2C itu berfungsi, aman untuk arsitektur multi-master, aman untuk share bus, dan memudahkan proses arbitrasi bus. Di sini ada addressing 7 bit dan 10 bit. Jadi setiap perangkat pada bus I2C memerlukan alamat atau address unik untuk proses address matching oleh master. Jadi 7 bit address itu paling umum, memfasilitasi hingga 128 alamat logika. Kemudian ada 10 bit address digunakan untuk sistem kompleks yang membutuhkan ekspansi masif. Kemudian protokol verifikasi, ada ACK dan NACK. Setelah 8 bit data atau alamat itu dikirimkan, penerima harus memberikan respons berupa ACK atau acknowledge atau NACK yang disebut not acknowledge pada bit ke-9. ACK ini menunjukkan bahwa data itu diterima dengan benar, sedangkan NACK menunjukkan bahwa perangkat itu tidak diterima dan tidak siap menerima data lebih lanjut. Jadi konsepnya itu untuk ACK, penerima itu menarik jalur SDA menjadi low, menandakan data diterima dengan benar dan siap menerima data lanjutan. Sedangkan NACK itu jalur SDA dibiarkan high, berarti menandakan itu error, alamat tidak ditemukan atau perangkat itu tidak siap, seperti itu. Nah, kondisi start, stop, dan repeat start. Pada komunikasi I2C diawali dengan kondisi start dan diakhiri dengan kondisi stop. Start menandakan awal komunikasi, sedangkan stop menandakan akhir komunikasi. Selain itu, terdapat kondisi repeat start yang memungkinkan master memulai transaksi baru tanpa melepas bus, sehingga sangat berguna saat membaca register perangkat I2C. Untuk speed mode I2C,
I2C itu mendukung beberapa mode kecepatan untuk menyesuaikan kebutuhan aplikasi. Kecepatan yang lebih tinggi memungkinkan transfer data lebih cepat, namun memerlukan kualitas jalur dan perangkat yang lebih baik. Tidak semua perangkat itu mendukung seluruh mode kecepatan tersebut. Pertimbangannya itu ada dari panjang kabel, kapasitas bus, kemudian kualitas pull up resistor, dan compatibility perangkat. Ada juga yang disebut dengan clock stretching. Clock stretching ini mekanisme yang memungkinkan slave menahan jalur SCL pada kondisi low untuk memperlambat komunikasi sementara. Hal ini dilakukan ketika slave itu membutuhkan waktu tambahan untuk memproses data sebelum melanjutkan transfer berikutnya. Jadi slave itu membutuhkan delay untuk memproseskan data sebelum dilanjutkan transfer berikutnya. Manfaatnya sinkronisasi otomatis untuk slave yang lambat. Kemudian ada menghindari kehilangan atau korup data. Kemudian ada didukung secara hardware oleh STM32 dan ESP32. Implementasinya itu sih pada ESP32. Jadi ESP32 itu mau menawarkan fleksibilitas tinggi berkat arsitektur routing internal yang dinamis. Jadi menggunakan GPIO metrik, pin SDA/SCL dapat dipetakan ke hampir semua pin digital GPIO. Frameworknya itu menggunakan ESP IDF atau Arduino Core. IoT time sering digunakan dengan integrasi RTC internal dan sinkronisasi SMTP. Kemudian ada multitasking juga, kompatibel penuh dengan proteksi Mutex Free RTOS. Jadi implementasi I2C pada ESP32 itu sangat cocok untuk sensor node nirkabel berkat fleksibilitas pinout dan kemampuan I2C sebagai master atau slave yang dapat berjalan paralel. Kemudian implementasi I2C pada STM32, kalau STM32 itu mengandalkan peripheral hardware khusus yang diintegrasi melalui CubeMX menggunakan hal library, kemudian DMA, integrasi, jadi direct memory access untuk transfer I2C tanpa membebani CPU dan interrupt mode. Jadi peripheral hardware terdedikasi yang sangat stabil, cocok untuk lingkungan industri dan mendukung abstraksi tingkat tinggi. Kemudian ada error recover pada I2C. Gangguan komunikasi dapat menyebabkan I2C itu terkunci. Misalnya ketika slave tetap menahan SDA atau SCL pada kondisi low. Salah satu metode pemulihan yang umum digunakan adalah menghasilkan 9 pulsa pada jalur SCL. Kemudian mengirim kondisi stop dan melakukan inisialisasi ulang peripheral I2C. Nah, langkah-langkah recovery-nya itu pertama disable I2C, mematikan peripheral I2C pada MCU secara sementara, kemudian menghasilkan 9 pulsa manual pada SCL untuk memaksa slave mereset state mesinnya, kemudian kirim kondisi stop manual pada jalur. Yang terakhir, inisialisasi ulang hardware I2C dan uji coba komunikasi kembali. Ada juga yang namanya bus ownership dan multi-master. Pada sistem yang melibatkan lebih dari satu master, diperlukan mekanisme bus ownership agar tidak terjadi konflik akses terhadap bus I2C. I2C ini mendukung multi-master melalui proses arbitrasi. Dengan integrasi ESP32 dan STM32, umumnya salah satu perangkat itu bertindak sebagai master dan yang lainnya bertindak sebagai slave untuk menyederhanakan desain sistem. Jadi topologi rekomendasinya tuh seperti ESP32 itu bertindak sebagai master untuk menangani komutasi tinggi, konektivitas awan, kemudian mengirim perintah kontrol, dan STM32-nya itu bertindak sebagai slave, bertindak sebagai koprosesor real time yang aktuasi hardware presisi. Nah, integrasi project dan troubleshooting-nya. Dalam implementasi nyata, keberhasilan komunikasi I2C itu sangat bergantung pada konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang benar. Jadi masalah umumnya yang terjadi itu biasanya device tidak terdeteksi itu karena alamat salah atau kabel putus, kemudian NACK terus itu karena slave sedang sibuk atau error hardware-nya, kemudian bus itu stuck di low, butuh recovery yang tadi 9 volts,
kemudian datanya itu korup karena konflik kecepatan. Nah, untuk checklist verifikasi fisik, jadi kita harus cek wiring SDHCL-nya, sudah pasti itu jangan sampai terbalik, kemudian verifikasi alamat device, kemudian pastikan resistor pull up terpasang, dan menggunakan logic analyzer untuk inspeksi visual ACK dan NACK. Kemudian kita akan masuk ke demonstrasi saat praktikumnya. Jadi di sini untuk program yang pertama itu di sini STM32 itu bertindak sebagai slave dan ESP32 itu dia bertindak sebagai master. Nah, sementara itu STM32 ini dia itu memiliki peran ganda. Dia bertindak sebagai slave penerima, namun juga secara bersamaan bertindak sebagai master untuk I2C. Jadi menampilkan pesan ke LCD gitu. Ini untuk program STM32-nya. Jadi program STM32 ini yang diunggah dari VS Code ini bekerja sedikit lebih kompleks karena memanfaatkan dua perangkat keras I2C sekaligus. Pada fungsi setup, jalur I2C disiapkan khusus untuk mengendalikan layar LCD. Kemudian keistimewaan program ini ada pada deklarasi jalur I2C yang satunya lagi di pin PB11 dan PB10 yang didaftarkan dengan alamat 0 kali 08 di bagian 0 kali 08 di sini. Nah, itu kemudian menggunakan perintah I2C slave itu jalur ini dikhususkan untuk menampung data dari ESP seperti itu. Kemudian untuk program ESP-nya dari master itu seperti ini. Proses kerja sistem ini dimulai dari ESP yang diprogram menggunakan Arduino. Itu pada bagian setup, ESP32 membuka jalur I2C menggunakan perintah wire begin dan menyiapkan sebuah tombol pada pin 4 serta LED bawaan masuk ke bagian loop-nya. Bagian loop ini menjalankan dua tugas asinkron menggunakan fungsi waktu mills. Tugas pertama memantau tombol. Setiap kali tombol itu ditekan, program akan menaikkan indeks untuk memilih satu dari 5 pesan teks yang sudah disiapkan, lalu mengedipkan LED biru sebagai konfirmasi visual. Tugas kedua adalah sistem auto set, kirim otomatis. Setiap 2 detik sekali, ESP32 akan mengambil pesan teks yang sedang aktif, kemudian menempelkan angka penghitung sebagai kontak di belakang teks tersebut, lalu mengirimkan seluruh paket data melalui perintah wire begin transmission ke alamat slave-nya menuju ke STM itu. Untuk alamat, nah ini untuk alamat slave-nya yang tadi untuk STM32. Jadi untuk videonya seperti ini. Untuk menangkap data yang masuk ke STM32 itu tidak perlu membuang waktu untuk mengecek jalur secara terus-menerus. Jadi program ini itu menggunakan mode interrupt melalui fungsi on receive. Jadi begitu paket data dari ESP itu tiba ke STM, microcontroller akan langsung bereaksi di latar belakang, membaca karakter demi karakter dan menyatukan menjadi teks utuh. Kemudian setelah data itu tertangkap dengan aman, barulah program ini mengambil alih microcontroller. Layar LCD akan dibersihkan. Baris pertama itu akan mencetak
pesan kelompok 5 di sini. Maaf, di sini kurang jelas karena keterbatasan. Nah, jadi pada bagian pertama itu kelompok 5 itu, dan baris kedua itu diisi oleh pesan dari ESP32 yang tadi pada yang diprogram pada masternya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mencegah tampilan LCD itu berantakan, program ini juga dilengkapi dengan algoritma pembersih yang akan membersihkan secara otomatis yang melebihi dari 16 karakter, seperti itu. Jadi setiap kali ditekan, dia akan berganti pesan yang disampaikan dari masternya. Nah, pada skenario yang pertama ini, kelebihan utamanya itu sangat ideal untuk membangun arsitektur IoT. Jadi ESP32 itu bertindak sebagai otak utama sistem karena ia memiliki konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth bawaan. Ia memiliki kendali penuh dengan mengatur kapan harus mengambil data dari internet, kapan memproses algoritma yang berat, kapan harus mengirim instruksi ke STM32 untuk sekedar menampilkan ke layar LCD ya. Namun konfigurasi ini memiliki kelemahan pada sisi perangkat keras penerima. Jadi mode I2C Slave pada arsitektur chip STM32, khususnya pada seri Bluepill, itu terkadang lebih rentan mengalami masalah komunikasi atau glitch jika prosesornya sedang sibuk memproses tugas yang lain. Jadi kadang komunikasinya itu tidak sinkron, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, STM32 versi kedua, kemudian ini untuk percobaan dan yang kedua. Jadi program ini itu pada dasarnya kebalikan dari sebelumnya. Jadi bertukar peran yang bertindak master dan slave gitu. Pada sisi master, pada STM32 itu sama seperti sebelumnya. Pertama membuka jalur komunikasi I2C sebagai master, kemudian mengandalkan fungsi means untuk menjalankan dua tugas secara bersamaan tanpa saling mengunci. Tugas pertama itu memantau tombol lagi dihubungkan ke pin PA0, kemudian jika ditekan, program akan berpindah ke pesan teks selanjutnya dari daftar yang sudah disediakan tadi. Ini pesan-pesannya, kemudian memberikan ketipan pada LED sebagai konfirmasi. Kemudian tugas kedua adalah sistem otomatis yang menempelkan angka perhitungan counter pada teks di belakang pesannya. Kemudian pada sisi penerimanya, sisi labnya, ia memiliki arsitektur perangkat lunak yang sangat menarik karena harus melayani dua pihak yang berbeda. ESP32 mengaktifkan dua jalur hardware I2C secara bersamaan. Jalur pertama itu menggunakan pin default SDA21 dan SCL22, pin 22 yang diatur sebagai master untuk mengendalikan layar LCD secara eksklusif. Kemudian jalur yang satunya itu dihubungkan ke GPIO 32 dan 33, itu dia komunikasi dia sebagai slave dengan alamat seperti tadi. Alamat slave-nya ini kali 08. Kemudian proses penangkapan data dari ESP32, kita sambil buka videonya.
Jadi penangkapan data dari ESP32 dilakukan secara instan menggunakan metode interupsi melalui fungsi on receive. Begitu STM32 itu selesai mengirimkan sinyal teks, sistem latar belakang ESP32 sebagai slave-nya akan langsung menangkapnya, membaca karakter demi karakter, menyimpannya ke dalam variabel tertentu, dan memberikan sinyal true. Setelah itu, barulah perulangan loop utama merespon sinyal tersebut. Layar LCD akan dibersihkan, kemudian pada bagian pertama, pada baris pertama itu mengeluarkan tulisan ini, kelompok 5, kemudian pesannya itu pada baris kedua. Di sini juga ada proteksi, jika lebih dari 16 karakter itu dia akan kepotong gitu. Nah, pada skenario kedua ini, ketika posisinya ditukar, jadi STM32-nya sebagai master dan ESP sebagai slave, itu slave ESP32 itu sangat tangguh karena ditopang secara langsung oleh prosesor dual core yang cepat dan sistem operasi waktu nyata (RTOS) di belakang layar. Kemudian kekurangannya dari konfigurasi ini terjadi pemborosan spesifikasi atau overkill. Jadi menjadikan microcontroller secanggih ESP32 hanya sebagai perangkat masif yang dia menunggu instruksi I2C untuk menjalankan LCD, itu pemborosan lah, ibaratnya komputer gaming tapi cuma dibuat kerja aja gitu. Jadi sama seperti tadi, ketika bagian pertama ini selalu sama, dan untuk tombol ini merubah pesan dari master ke slave-nya. Oke, kita lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga, videonya ini. Untuk percobaan ketiga, di sini untuk percobaan ketiga ini dirancang menggunakan framework asli bawaan pabrik, yaitu ESP32 IDF. Ini tujuannya mendemonstrasikan kehebatan topologi itu sih, mengendalikan dua perangkat slave yang sama sekali berbeda, yaitu modul penampil LCD dengan modul gyro atau sensor gerak. Hanya menggunakan satu pasang jalur SDA dan SCL secara bergantian tanpa saling bertabrakan. Jadi pengambilan data, percepatan, kemiringan, 6 sumbu dari sensor ini merupakan fondasi pengukuran krusial yang nantinya bisa kita gunakan lebih lanjut untuk perhitungan matriks, pemodelan kinematik pada lengan robot gitu. Cara kerjanya itu sistem ini berpusat pada fungsi utama main-nya. Oke, pertama ESP32 ini dikonfigurasi sebagai master dengan frekuensi standar 100 kHz. Setelah itu jalur komunikasi itu terbuka. Program melakukan 2 tahap inisialisasi secara berurutan: membangun layar LCD, mengirimkan serangkaian kode pengaturan layar 4 bit, lalu membangunkan sensor gyronya. Setelah itu kedua perangkat tersebut siap, program masuk ke dalam perulangan utama while pertama, dan ESP32 itu terus-menerus menarik data mentah dari sensor, melakukan perhitungan matematika untuk mengubah menjadi besaran fisika di dunia nyata, lalu mencetaknya ke LCD. Jadi perbedaan paling mencolok di program ini
terdapat pada library instan seperti WireDoda. Kemudian proses pengiriman data ditangani secara manual dari nol melalui fungsi tertentu. Kemudian menyusun paket komunikasi menggunakan antrean perintah command link yang terdiri dari sinyal start, alamat perangkat, alamat register memori, data yang dikirim, hingga sinyal stop. Khususnya untuk LCD, datanya dipecah dan dikirim dalam bentuk potongan 4 bit. Program ini menggunakan fungsi LCD write untuk secara manual memanipulasi pin enable, high atau low agar LCD bisa membaca potongan data tersebut layaknya detak jantung seperti itu. Terus untuk videonya seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan sensor gerak giro, kemudian ditampilkan ke LCD. Nah, dua modul ini dia itu menggunakan komunikasi I2C. Ini untuk programnya dan untuk hasilnya. Jadi dia menghitung berapa kemiringannya, layaknya giro lah. Oke, itu aja untuk demonstrasi praktikum. Jadi kesimpulan dari penjelasannya ini, I2C itu merupakan protokol komunikasi serial yang sederhana namun sangat kuat untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam sistem embedded. Dengan hanya menggunakan 2 jalur aja, komunikasi I2C ini mampu mendukung banyak perangkat melalui mekanisme addressing, ACK dan NACK, serta dukungan multimaster. Untuk STM32 dan ESP32 itu sama-sama menyediakan peripheral I2C yang lengkap. Dengan STM32 keunggulannya itu pada integrasi HAL dan DMA, sedangkan ESP32 menawarkan fleksibilitas GPIO metrik dan integrasi yang kuat untuk aplikasi IoT. Pemahaman mengenai error recovery, kemudian boost ownership, dan teknik troubleshooting yang tadi saya jelaskan itu juga sangat penting untuk membangun sistem komunikasi yang andal dan stabil. Oke, begitu saja penjelasan dari saya mengenai komunikasi I2C. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.